Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika fi jannati khuldin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma askina ghaithan mughitha hani'an mari'a sabqan mujallila amma daima ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami banggakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dicatat sebagai hamba Allah yang senantiasa semangat untuk menuntut ilmu dan bisa mengamalkannya. Walaupun di tengah kesibukan kita, di tengah aktivitas kita, di tengah berbagai problem yang kita hadapi di rumah, kalau yang sekolah di sekolah, kalau yang di sawah, kalau yang di kebun, sawahnya mungkin kekeringan atau salah teknis sehingga banyak yang mati atau apa, ya itu memang bagian dari warna atau takdir kalau memang sudah terjadi yang memang harus kita alami. Tapi ingat sekali lagi, seorang muslim sebagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin di sholat istisqa, orang muslim itu dapat apa aja oke. Ya, ajaban di amril mu'min inna amrahu kullahu khair. In asabahu asarra syakara fahuwa khairun lahu wa in asabahu ad-dharra sabara fahuwa khairun lahu. Orang Islam itu dapat kesusahan, dapat musibah, dapat kesedihan, dapat apapun, ya itu akan menjadi kebaikan bagi dia kalau dia bersabar. Jadi bersabar jadi kebaikan. Bahkan orang yang bersabar pahalanya tanpa terhingga. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Kalau dapat nikmat, dapat rezeki, dapat uang kaget tapi halal, ya alhamdulillah dia bersyukur dan dia berbagi, dia meletakkan harta tersebut di jalan yang Allah ridhoi, justru akan mengikat nikmat yang ada dan mengundang nikmat-nikmat yang lain, karena akan Allah tambah kalau kita bersyukur. Jadi kekurangan sabar, kelebihan syukur. Jadi Pak sabar dan Pak syukur harus ada pada diri kita. Nah, akhlak sabar dan akhlak syukur. Saya tambah lagi satu, istighfar. Ya kalau berbuat dosa istighfar, kalau banyak duit syukur, kalau banyak utang sabar. Maksudnya sabar. Cari supaya kita bisa bayar utang. Nah, jadi 3S, Ibu-ibu. 3S. Itu hidup kita kalau punya 3S, insya Allah akan stabil. Apa? Sabar, syukur, apa? 3S. Apa? 2S 1I, istighfar. Nah, SSI. Ya. Sabar, syukur, istighfar. Ya, karena ya di situ-situ aja hidup kita ini. Kalau enggak kelebihan, kekurangan. Pas-pasan ya dianggap apa? Pas-pasan mungkin dianggap lebih lah ya. Pokoknya selama enggak kekurangan ya dianggap lebih aja. Kita itu kalau enggak dapat nikmat ya dapat cobaan, ya. Dan kita itu kalau enggak berbuat baik ya berbuat salah atau lakukan hal, pokoknya kita enggak ganggu orang itu sudah merupakan perbuatan baik. Kata Rasulullah, kamu diam, enggak ganggu saudara kamu, enggak merugikan, itu aja sudah sedekah untuk diri kamu. Nah, jadi kita enggak merugikan orang itu sudah sedekah, kita dapat pahala. Tapi kan
memang kita tergoda kadang-kadang. Jadi ya gatel aja kalau nggak iseng atau nggak merugikan orang lain. Nah, sekarang insya Allah kita masuki hadis ketiga. Hadis ketiga lumayan panjang, tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Kita baca dulu ya. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah fi jami'ihi. Imam Bukhari berkata di dalam jami'nya, dalam Sahih Bukhari. Qala haddatsana Yahya ibn Bukair, qala haddatsana Lais ibn Uqail, an Ibn Shihab an Urwah ibn Zubair an Aisyah ummil mu'minin annaha qalat. Jadi dari Yahya bin Bukair ia berkata, dari Lais ia berkata, dari Uqail dari Ibn Shihab, Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri, dari Urwah ibn Zubair dari Aisyah ummil mu'minin. Jadi ini nama-nama yang tadi itu adalah saksi sejarah orang yang mendengar hadis itu turun temurun dari Rasulullah kepada Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari kepada muridnya, muridnya kepada muridnya sampai ke zaman kita. Itu aja sih sebetulnya, sederhana. Ya, memang nanti ada sanad yang itu kalau untuk melacak itu sudah terputus, tetapi sesuatu yang diyakini. Ya kayak sanad kita ke Nabi Adam, nasab kita ke Nabi Adam udah lupa, bukan udah lupa ya, nggak ada yang tahu karena sudah lama gitu. Ya kita aja ke kakek nomor 5 udah, siapa nama kita? Udi bin Pak Resat bin Pak siapa? Pak siapa itu udah lupa, apalagi Nabi Adam. Nah itu jadi, tapi sesuatu yang udah pasti kita itu apa namanya, anak manusia pertama Nabi Adam. Nah kita terbantu oleh itu karena ada info dari orang yang jujur. Info dari orang yang jujur itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menginfokan bahwa kita itu anak cucu Adam. Seperti itu. Dulu Nabi Adam itu tinggi, besar, ganteng. Makin kesini makin kecil, makin kecil. Masih ada sisa yang agak panjang-panjang di Jerman. Manusia agak tinggi-tinggi Jerman. Ya kalau Asia standar seperti itu. Tapi asalnya manusia itu sempurna, Nabi Adam, ya sempurnanya manusia. Kemudian kata Rasulullah, yankus berkurang sampai kita hari ini. Nah, nanti kalau di surga kembali lagi sebagaimana postur Nabi Adam alaihissalatu wassalam, walaupun memiliki nama sendiri, apa namanya, bisa satu dengan yang lain saling memanggil. Makanya kalau di surga nggak ada kata iri, itu nggak ada. Nah, kalau iri itu di dunia. Di surga itu semuanya merasa dia itu paling nomor satu. Kalau yang merasa paling ganteng, paling raja. Ya, nanti dalam Sahih Bukhari juga diterangkan ada orang paling terakhir masuk surga. Ya, ketika dia masuk surga dan dimuliakan oleh Allah di surga, disambut dua istrinya. Ya, kemudian berkata, kayaknya nggak ada orang yang diberi kayak saya. Ketika Allah kasih 10 kerajaan sebagaimana kerajaan bumi, 10 kali lipatnya. Kata dia, lam yu'ta ahadun mislama uti itu. Enggak ada orang dikasih kayak saya. Padahal dia paling terlambat masuk surga. Kalau kita nomor sepatu gitu, paling bawah. Surga paling bawah, orang paling terakhir masuk surga tapi merasa dia paling wow, paling keren, paling cakep, paling ganteng. Paling. Nah, itulah. Jadi surga itu luar biasa. Membuat kita itu betul-betul ridho kepada yang Allah berikan kepada kita. Hadirin hadirat yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Urwah bin Zubair dari Aisyah Ummul Mukminin, ya. Kenapa diberi gelar Ummul Mukminin? Ibunya orang-orang yang beriman. Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul meninggal itu haram untuk dinikahi. Sebagaimana kalau ibu kan tidak boleh dinikahi. Jadi itu kenapa dikasih nama gelar Ummul Mukminin, supaya kita ta'zim, menghormati, ya, mendoakan, memuliakan ummahatul mukminin, ya. Salah satu ummahatul mukminin ini Aisyah radhiyallahu taala anha, anak temannya Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Namanya Abu Bakar Abdullah. Nama aslinya Abdullah, cuma viralnya Abu Bakar. Ya, kayak siapa? Namanya mungkin nama aslinya Ardiansah, terkenalnya Kancah contohnya, pada desa. Nah, jadi ada orang itu terkenal dengan nama kedua, ya, dipanggilnya Kuya padahal namanya bagus. Nah itu. Jadi
anaknya Abu Bakar Siddiq, teman perjuangan Rasulullah SAW. Ya, Ummul Mukminin Aisyah itu adalah ulamanya para sahabat, ya, wanita yang sebagaimana sudah kita jelaskan sangat cerdas dan memang yang melanjutkan Rasulullah berdakwah setelah Rasulullah meninggal. Nah, bagaimana sudah kita ungkap, kata Urwah bin Zubair, saya nggak aneh kalau Bunda Aisyah itu pandai fikih, pandai hadis. Tapi yang saya aneh dia pandai kedokteran, itu aja. Padahal zaman dulu kan fakultas-fakultas nggak ada sekolah. Jadi otodidak, jadi belajar sama ahlinya. Ada dokter ngobati, nulis resep apa dia bertanya, pelajari. Nah, akhirnya di bidang kedokteran dia pandai. Nah, jadi Imam Syafi'i itu pernah pesan, ilmu dunia yang betul-betul harus kita perhatikan memang juga setelah ilmu agama, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu hadis itu satu, umat Islam nggak boleh kalah di situ, ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Itu pesan Imam Syafi'i. Nah, karena sejak zaman dulu memang yang hebat di dunia itu orang-orang Kristen, orang Yahudi, jago. Nah, jadi itu pesan. Ya mudah-mudahan insyaallah semuanya, kalau kita ilmu perhotelan, ilmu penerbangan, kita nanti ada airline sendiri lah, nggak Lion terus. Apakah gitu? Apa? Pasir Airline, tapi tutup bandaranya nggak jadi. Ya, nah, ala kulihal kita optimis, insyaallah adik-adik kita ke depan itu bisa mengangkat nama baik umat Islam bangsa Indonesia, insyaallah taala. Tapi kita yang nanam sekarang, kita yang didik, kita yang kader. Mereka tumbuh bagaimana tergantung didikan kita pagi ini. Seperti itu. Di sini kata Bunda Aisyah, beliau berkata, ya, qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya shalihah fin naum. Jadi awal-awal Rasul dapat wahyu itu ada mukadimahnya. Jadi kalau tidur mimpinya itu benar, sesuai dengan apa yang dilihat di tidur. Kalau kita kan mimpi dapat uang bangun-bangun, dapat iler. Mimpi apa gitu ya, ya kayak pemuda mimpi nikah bangun-bangun nggak ada apa-apa, ya. Jadi gini, mimpi itu memang bagian dari kenabian, kata Rasulullah dalam riwayat lain, juz'un min arba'in nubuwah, atau dalam riwayat lain sittah wa arba'in, ya. Nanti kita baca kembali hadisnya. Jadi mimpi yang benar itu bagian 1% dari kenabian. Kalau Nabi mimpinya benar, kenapa? Karena dari Allah. Kalau kita kadang benar, kadang enggak, banyak enggaknya. Mimpi jadi kaya, kok enggak kaya-kaya. Ya, mimpi dapat uang, kok enggak dapat. Ya, memang kita bukan Nabi. Tapi kalau Nabi mimpinya pasti benar. Kenapa? Karena itu bagian dari wahyu. Nah, nanti di akhir zaman mimpi orang-orang soleh itu juga benar. Nah, cuma dia bukan Nabi, karena cuma dapat satu bagian itu saja. Kalau Nabi full, ya. Jadi seperti itu. Jadi awal-awal Nabi datang wahyu itu, Nabi itu kok bermimpi, mimpinya itu sesuai dengan kenyataan. Seperti itu. Jadi ru'ya sholihah fin naum. Nah, perhatikan, ru'ya sholihah, mimpi yang positif, yang baik-baik. Nabi sebagai orang yang diam, terus berpikir bagaimana mau melakukan perubahan di masyarakatnya, ya, bahkan untuk dunia itu. Jadi Nabi itu mimpi yang baik-baik, yang positif-positif, yang berhubungan dengan kejiwaan Nabi. Nabi itu memang positif thinking, ya. Dia itu nggak bisa ngelihat orang susah, ya. Nabi nggak bisa ngelihat orang susah, Nabi nggak bisa ngelihat orang berantem, Nabi harus damaikan, ya. Dulu sebelum Nabi diutus kan berantem terus itu kabilah itu, saling sandra, ya, saling sandra, saling bunuh. Ya, kemudian Nabi pernah ikut satu perjanjian, ya, perjanjian damai antara kabilah untuk menolong yang benar, ya. Nabi sangat bangga dengan hal tersebut. Jadi memang orang ini, Nabi Muhammad itu orangnya suka yang baik. Jadi kebalikannya, sebagian orang cari duit lewat ngadu domba, ya enggak, ya, pokoknya orang berantem dia yang dapat duit, ya, contohnya perang itu, perang dunia Rusia Ukraina itu, ya, yang dapat duit siapa? Yang jualan senjata itu nggak kayak kacang goreng, ya, satu pelurunya aja berapa harganya, ya. Itu kayak saya pernah tanya tentara, sekali lempar tuh 12 juta, makanya kalau perang terus bangkrut negara. Makanya
Itu tapi ya ada pihak yang ingin terjadi peperangan supaya Pak bisnis senjata itu lancar. Nah, dulu Yahudi itu memang kerjanya ngadu domba sama Aus sama Khazraj. Aus Khazraj itu kabilah tua yang penduduk apa namanya lama ya yang tinggal di Madinah. Sebetulnya pendatang juga, orang Aus sama Khazraj itu pendatang. Jadi ketika Yaman negeri yang sejahtera, Yaman itu dulu negeri yang sejahtera. Ya, bendungannya bagus, hijau semua, tapi karena mereka kufur, bendungannya hancur. Silahkan baca surat Saba. Hancur, akhirnya apa namanya? Udah kena banjir gitu, akhirnya tanahnya nggak terlalu subur lagi, tanam-tanaman yang enak-enak apa nama tumbuhan yang gampang ditanam nggak kayak dulu lagi, udah berubah karena udah kena bandang ya banjir bandang. Nah terus mereka apa hijrah kemana? Ke Madinah. Nah nanti orang Yahudi kok bisa ada di Madinah? Itu ada sebabnya juga. Sama orang Yahudi tertekan, tertindas di waktu di masa setelah Nabi Musa meninggal, mereka tinggal di kerajaan Romawi, ya di bawah kekuasaan Romawi di Syam. Mereka tertindas akhirnya pergi ke Madinah. Nah pergi ke Madinah itu bukan karena uh, alasan ada transmigrasi disuruh Raja Romawi untuk pemerataan penduduk, bukan ya karena ditindas di sana cari suaka. Nah cari suakanya juga sesuai dengan wahyu, ya jadi mereka dapat pesan kata Nabi Musa bahwa di akhir zaman, waktu akhir zaman ini apa namanya sudah dekat Nabi yang akan diutus. Nabi terakhir diutus ciri-cirinya akan tinggal di satu wilayah yang terletak di antara dua gunung dan banyak pohon kurmanya. Nah, negara yang diapit dua gunung di bagian timur dan baratnya itu Madinah. Nah itu bekas magma Gunung Merapi. Jadi nggak tahu ya dulu-dulunya. Yang pasti Madinah itu semua itu dikelilingi harroh. Harroh itu bekas lahar Merapi yang udah jadi gunung saking besar. Ya, jadi sempat pada abad berapa itu keluar memang api dari di salah satu pegunungan Madinah. Jadi dulunya itu ya mungkin kayak Hawaii begitu kalau yang ada lihat buka YouTube ibu-ibu itu ada di Hawaii itu yang magma ngalir terus. Itu nanti jadi keras. Nah itu. Jadi Madinah itu dikelilingi itu. Nah di tengahnya itu kebun. Nah negeri namanya Yasrib sama Rasul dirubah jadi Madinah. Nah disitulah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi tempat yang secara geografis dibentengi oleh gunung, gunungnya nyambung dari barat ke timur. Nanti kalau umroh boleh lihat, tapi kayaknya nggak sempat juga, nggak sempat. Kalau cari itu kita pakai drone dimarahin nggak boleh. Saudi itu ketat sekali. Kita mau pakai drone langsung didatangi polisi. Nah jadi takut macam-macam mungkin. Nah ala kulihal. Nah, jadi mereka datang ke situ atas wasiat Nabi Musa, Nabi akhir zaman itu nanti kamu harus nolong Nabi akhir zaman tersebut, kamu harus beriman. Datanglah mereka ke situ. Nah, tapi nanti udah ketemu Nabi Muhammad bukannya beriman malahan memusuhi Nabi Muhammad. Nah, memang manusia itu begitu. Pertama maunya berteman, ujung-ujungnya berantem. Nah, ada sebagian begitu. Justru ya orang-orang Yahudi itu ketika tinggal di Madinah ini bagaimana supaya dia tetap hidup dan eksis, dia itu pandai buat senjata, jadi pandai besi. Jadi nah disitulah dia produksi senjata. Nah suruh berantem antara Khaus sama Khazraj, berantem beli senjata kemana, ke dia. Senjata mahal ya, karena dari besi bukan dari apa dari plastik. Dari plastik murah ya, mahal. Kalau mobilnya dari plastik, mobil-mobilan murah ya. Kalau dari besi-besi mahal ya. Nah jadi suruh berantem terus itu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun kerjanya berantem. Datang Nabi Muhammad didamaikan. Nah mereka ketika Nabi Muhammad mendamaikan antara Aus dengan Khazraj, mereka merasa dirugikan secara ekonomi. Padahal waktu ada masalah antara kaum Aus dengan Khazraj ya, ada masalah, ada strike gitu ya, kan sama-sama pendatang situ. Ada masalah, ngancamnya begini orang Yahudi, kamu kalau macam-macam nggak beriman ya, nanti entar lagi Nabi akhir zaman ciri-cirinya gini gini, mukanya gini, fisiknya gini, orangnya itu akan hijrah dari tempat ini gini, semua fisiknya disebutin. Jadi viral di kalangan masyarakat Madinah. Orang Ansor sama ya orang Aus sama Khazraj kabilah itu yang tadinya musuhnya Yahudi, jadi hafal banget mereka setiap hari kalau tuh Nabi akhir zaman yang akan bersama kita, ciri-cirinya gini gini gini. Makanya nanti ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu ada sebelum hijrah itu ada orang
Madinah 6 orang haji. Jadi sebelum jadi haji itu bukan di zaman Muhammad, sejak Nabi Ibrahim. Nah itu ketemu sama ada 6 orang pas mau pulang, udah travel siap-siap pulang. Nabi Muhammad dakwah ditolak di sana sini. Nabi Muhammad pas ngelihat ini ada 6 orang lagi duduk-duduk, lagi nongkrong-nongkrong, kalau kita ada yang ngisi rambut datangi. Nah cerita lah, saya ini gini gini gini, jelasin semua. Nah orang yang 6 ini jadi ingatannya itu kembali. Ini gaya ngomongnya, apa yang dibawanya gini, ini kayaknya apa yang diceritakan orang Yahudi musuh kita itu. Udah, daripada kita kedahuluan nama Yahudi, kita aja duluan yuk. Kita duluan. Jadi kita yang ketemu Nabi itu duluan. Akhirnya beriman 6 orang ini. Jadi awal mulanya itu 6 orang. Jadi berubah itu Madinah itu jadi begitu. Nah, tapi itulah Nabi Muhammad tuh nggak putus asa. Ditolak sana sini, ada orang lagi nongkrong, siapa tahu dari 6 ini justru awal Islam sampai ke Kalimantan ini justru. Ya, itu jadi nggak putus asa, dakwah nggak ada pengikutnya, nggak ada apa, biasa aja. Ya, Nabi Muhammad coba terus, dapat. Ternyata 6 orang ini pasti, kalau dipikir ya gini ya, kayak nggak nyambung aja. Kita aja kadang-kadang kalau ngobrol di bis, ternyata tetangganya. Oh, ketemunya di Mekah sana, ngobrol-ngobrol. Oh, kamu saudaranya itu? Iya, itu teman saya. Oh, enggak, itu saudara saya. Nah, itu pernah gitu ya. Kalau kita diam aja udah sampai turun dari bis enggak. Tapi pas ngobrol, oh ternyata itu menantu saya. Pas ngobrol, coba kalau diam-diam aja enggak tahu. Tahu ternyata kenal. Oh, si itu teman saya. Nyambung. Persis gini. Yang mama datang, bismillah, ngobrol gini-gini, akhirnya ini toh, ini udah beriman aja. Nah, akhirnya orang Madinah beriman. Nah, Yahudi gengsi, kedahuluan sama musuhnya, nggak mau beriman kecuali sedikit. Nah itu kadang-kadang seperti itu hidup kita itu. Kita yang nunjukin kepada kebenaran, kita nggak mau. Kenapa? Karena gengsi, karena berbagai hal. Nah jadi itu kesana ya, kita mutar dulu nggak apa-apa lah. Ini kalau dongeng nggak ngantuk. Nah, bukan dongeng itu, cerita. Bukan cerita itu, riwayat. Nah, ya jadi di sini diterangkan bahwa awal-awal Nabi dapat wahyu yang akan merubah dunia ini, ya, karena konsep wahyu itu luar biasa. Ya, di zaman Nabi Muhammad itu semua manusia itu masih rasial. Jadi perempuan aja di zaman Nabi Muhammad itu betul-betul harganya itu murah. Bukan cuma di Arab, di seluruh dunia. Jadi perempuan itu masih dianggap makhluk yang habis manis sepah dibuang. Di zaman Muhammad langsung perempuan tuh jadi naik kelas. Jadi kalau berbuat baik ke bapak sama ke ibu, ibu 3 kali, bapak 1 kali. Nah, Rasulullah, siapa orang yang paling berhak dapat kebaikan dari saya? Kata Rasulullah, ummuka. Terus siapa meneh? Ummuka. Nanyanya nggak bisa jawab. Summaman, ummuka. Summaman, ummuka. Sampai 3 kali Rasulullah, mbokmu kalau misalnya. Makmu 3 kali. Terus siapa yang keempat? Summa abu, bapakmu yang ketiga. Jadi kalau ibu langsung naik begini, ya, kenapa? Mulia sekali. Nah, bahkan kepada orang tua nggak boleh bentak, ngomong kita kan udah makanan hari-hari, bentak orang tua kalau anak zaman sekarang. Pokoknya gimana kita bisa ngerubah itu lagi, berat zaman sekarang. Dalam Al-Quran itu orang tua, ya apalagi ibu, kita ngomong, kita bentak nggak boleh, wala tanharuma, wala taqullahuma uff, jangan katakan uff itu apa sih? Apa? Ya kayak bentak gitu sambil, tapi nggak ada opo masih ada artinya. Ya pokoknya kata-kata pendek, singkat, tapi menghardik. Nah itu dalam Islam langsung jadi nggak boleh. Jadi betul-betul Nabi Muhammad mengajak manusia kepada akhlak yang mulia itu. Nah, tadinya sebelumnya itu ibu aja bisa diwarisin sama orang Arab itu. Kalau bapaknya meninggal, tinggal ibunya mau diapain terserah, mau dijual. Kalau ibunya punya keahlian, nanti suruh kerja, hasil kerjanya untuk dia. Betul-betul nggak ada akhlak. Nah Muhammad datang dengan sesuatu yang luar biasa seperti itu. Ya jadi anak perempuan itu sama, ya karena kayak ibu juga. Datang Islam, siapa punya anak perempuan 2, dia berbuat baik sama anak itu, diurus, kasih nafkah, itu dua-duanya jadi benteng dari api neraka. Kalau zaman dulu anak perempuan menyusahkan, nggak bisa perang, nggak bisa cari duit. Zaman Muhammad anak perempuan itu justru benteng dari neraka, jadi hijaban minan nar. Nah, makanya tema
tema pengajian bulanan nanti harusnya September, sekarang udah 30 September. Kita undurlah nanti. Saya ingin bahas tentang apa namanya ibu ya, jadi apa namanya ibu penyayang gitu aja, menjadi ibu penyayang. Nah, tapi fakta lain, kalau kita nggak bersyukur dengan ini, justru ya bisa menghancurkan generasi ibu-ibu ini. TikTokan baik ibunya, orang nganggo lambi, ya, ya anaknya melu-melu, ya, tip, ya, jadi itu, karena presiden kita juga anak ibu-ibu, anak perempuan. Insya Allah ahlan wa sahlan, Abu Faris. Nah, jadi awwalu ma budi'a bihi Rasulullah SAW minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum. Ingat, mimpi yang baik ketika tidur. Itu sesuai dengan fakta itu awal-awal Nabi jadi Nabi dapat wahyu, punya ru'ya salihah. Fakana la yara ru'ya ila ja'at misla falaqis subhi. Kalau ngelihat mimpi malamnya, besoknya langsung terbukti terjadi. Jadi apa yang Nabi lihat dalam mimpi terjadi. Nah, seperti itu. Nanti dalam kebiasaan Nabi itu memang gini. Nabi itu kalau habis sholat subuh pasti astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, pasti balikkan badannya menghadap makmum. Mau di samping mau ngelihat siapa yang enggak sholat subuh, siapa sing kesiangan, siapa yang sakit perut, apa namanya, siapa yang apa. Pokoknya Nabi cek banget karena Nabi itu sangat perhatian dengan masyarakatnya. Jadi di samping itu Nabi kadang-kadang nanya gini, kalau habis sholat subuh, siapa yang mimpi tadi malam? Kalau ada yang mimpi, ngomong ke Rasulullah, jelaskan arti mimpi tersebut. Nah kalau sekarang kan ada pernah dulu siapa Pak Ustadz Yusuf Mansur itu pernah viral takbir mimpi, tapi sering meleset juga. Ya, apa namanya? Kuliah kita mentakbir, kita dapat mimpi, terus gimana sih maksudnya mimpi ini? Kalau Nabi bisa, kalau selain Nabi bisa benar, bisa enggak? Tergantung orangnya. Boleh enggak mentakbir mimpi? Boleh, tapi jangan sembarangan. Ya, ada mimpi ketemu apa namanya? Ketemu Nabi Muhammad, katanya kamu nggak usah sholat, kamu udah jadi wali. Itu jelas sesat. Ada juga soalnya mimpi-mimpi begitu. Ya, mimpi dapat togel lah, itu ada juga. Ya, jadi mimpi ini sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Imam Bukhari itu umurnya ya mulai dia balik mulai kecil, bahkan 6 tahun sampai mati itu kan cuma menulis, menghafal, menjaga hadis Rasulullah. Jadi nulis Sahih Bukhari 16 tahun. Ya. Jadi satu hadis kemarin kita jelasin harus dikonfirmasi dari 6 guru. Sama enggak? Ke 6 tempat demi menjaga hadis Rasul. Kalau kita kan dengar informasi udahlah cukup. Nah, karena ini berhubungan dengan hadis Nabi, di cross check betul-betul. Itu Imam Bukhari itu punya semangat seperti itu gara-gara mimpi yang baik. Jadi Imam Bukhari salah satu sebab dia nulis ini Sahih Bukhari, dia itu pernah bermimpi, dia itu berjalan, ya dia itu bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian bawa kipas, ada lalat di depan Rasulullah, di kipas-kipas. Nah kemudian tanya kepada orang kampung di situ yang memang terkenal soleh, ya bukan macam-macam ya, nggak ajarannya nggak macam-macam, ya nggak boleh mandi pakai kolor doang supaya ilmunya nggak hilang atau bukan. Jadi katanya kamu akan membela sunnah Rasulullah. Nah, jadi kamu akan membela Rasulullah dari kedustaan. Ya, karena di zaman Imam Bukhari banyak orang membawakan hadis Nabi tujuannya untuk kepentingannya sendiri, padahal bukan hadis Nabi. Itu namanya hadis palsu. Banyak untuk kepentingan dia sendiri. Ya. Nah, nanti banyak juga ada satu negara sekarang kelompok, ya. Itu banyak perbuatannya dibangun di atas hadis palsu. Contoh nanti ada kawin kontrak, nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu gini ibu-ibu, saya lagi atau bukan saya, si A lah, si A lagi ke Jogja, istrinya kan nggak dibawa, di sana ketemu cewek, nikah yuk 1 jam, nikah 1 jam, habis itu udah, nggak, itu namanya nikah mut'ah. Tapi ada walinya, ada saksinya, tapi 1 jam disepakati. Kalau ingin lama
1 minggu kan cukup, 1 minggu kan. Itu nikah muta itu masih dilaksanakan, dan ada kelompok agama yang masih melaksanakan itu, dan ya enak banget sih kalau begitu ya. Tapi apa dalilnya? Ya, dalilnya buat hadis palsu mengatasnamakan Nabi Muhammad. Nah, bahkan kalau mandi junub karena nikah mut'ah, nah ini saya kasih, mereka buat hadis akhirnya orangnya jadi semangat nikah mut'ah. Nah, jadi man tamatta'a tsumma iktasala illa ja'alallahu likulli qatri minhum malaikah yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Kan kalau orang kampung dikasih gitu semangat. Jadi ini ada riwayat dari keluarganya Nabi ya, mengatakan siapa nikah mut'ah, nikah tadi punya waktu ya untuk senang-senang aja kan. Siapa nikah mut'ah kemudian mandi junub, itu tetesan airnya Allah jadikan malaikat. Kan bekas air itu kan kurang bersih kan, masa malaikat terbuat dari bekas kita mandi junub, itu kan ketahuan palsu itu. Nggak ada sanadnya ke Nabi Muhammad, nggak ada, tapi di atas namakan ini dari keluarganya Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, dan insya Allah benar. Nah, nggak bisa dalam Islam, walaupun itu dari keluarganya Nabi Muhammad, kalau terputus perlu di cross check betul-betul sama dengan riwayat yang tersambung atau enggak. Ya, akhirnya semangat nikah 1 jam, nikah 1 minggu, dan itu masih ada. Dan pernah, subhanallah, itu di Indonesia ada dokter memeriksa pasien yang memang begitu, punya pemahaman seperti itu, dan banyak di Jawa Barat ada. Nah, karena dibolehkan oleh fikihnya, salah satunya tadi itu pakai hadis itu disampaikanlah. Nah, terus kalau orang nggak pernah nikah mut'ah bukan umatku lah. Ya, sudah. Kalau saya nggak usah dikasih itu, mungkin kalau orang yang bukan saya ya, orang yang lagi sumpek ya, imannya tipis, ya nggak usah pakai itu, dilaksanakan. Nah, akhirnya dibawa nas agama untuk melakukan kesalahan. Jadi nikah mut'ah pernah dibolehkan sama Rasulullah ketika darurat, ketika berperang, dan itu Rasulullah haramkan selamanya. Nah, seperti itu. Karena waktu itu darurat ketika berperang, betul-betul untuk kepentingan negara, Rasulullah bolehkan, habis itu Rasulullah larang. Nah, mereka masih berpegang dengan itu, nanti bawa hadis-hadis tambahan, hadisnya palsu. Ya, saya ulangi, man tamatta'a tsumma iktasala ila ja'alallahu likulli qatra minhum malaika yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Nah, itu kan ngeri. Ya seneng aja kalau anak muda, ya enggak? Seneng aja. Hah? Nikah 1 jam boleh, kan enggak dosa juga, malah dapat pahala. Kalau mandi junub terus, malaikat nanti memintakan ampun. Hah? Ya enak kan? Nah, ini kan mengatasnamakan agama, pakai membuat hadis palsu atau fatwa keluarga Nabi atau perkataan keluarga Nabi yang disandarkan ke Nabi tapi nggak ada faktanya. Nah, Imam Bukhari itu dia menulis hadis-hadis yang sahih untuk mengkanter yang seperti itu, karena akibatnya besar, karena itu jadi peradaban sendiri pemahaman itu. Sekarang jadi satu negara besar, Iran itu Syiah madhabnya dan punya pemahaman seperti itu, ya seneng lah. Nah, dan itu fakta, mahasiswa yang belajar ke sana juga ditawari. Ya, kesempatan kan masih bujang, ada tanggung jawab. Nah, Iran lagi, cewek Iran. Enggak boleh nyebut negara, nanti kena undang-undang. Nanti jangan dipotong ya. Nanti ada dubes Iran marah. Taib. Nah, ala kulli hal itu jadi satu peradaban sendiri. Nah, jadi dibangun di atas hadis palsu. Nah, ya, ternyata berbahaya. Makanya Imam Bukhari ya akhirnya mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, itu dikumpulkan dari orang. Kamu dengar dari siapa? Dari Pak Ustadznya. Pak Ustadznya dulu dari siapa? Diselidiki terus. Nah, makanya Imam Bukhari dengar dari gurunya Yahya bin Mukair, Yahya bin Mukair dari gurunya Lais dari gurunya Uqail dari gurunya Ibnu Syihab dari gurunya Urwah dari bibinya Aisyah ya tentunya dari Rasulullah SAW. Dan ini agama yang masih pakai begini cuma Islam. Agama Yahudi pakai gini tapi udah mental, tidak bisa, udah betul-betul terputus. Nasrani juga nggak ada. Jadi agama yang betul-betul dijaga dan umatnya, ulamanya itu menghabiskan usia untuk mempertahankan ajaran Islam, ya agama Islam ini. Jadi betul saja kalau agama paling ilmiah. Makanya kalau di Barat yang masuk Islam itu profesor, dokter, orang-orang cendekia. Kenapa? Karena dia mengkaji, ya, kemudian mempelajari, ya udah ini udah
pol nih, udah pol untuk kemanusiaan dan terakhir, paling bagus. Nah kalau di Indonesia apa namanya, mungkin yang keluar dari Islam ya yang kelaparan, yang nggak dapat bantuan. Nah kalau di sana justru orang pintar-pintar. Makanya Islam itu walaupun kita nggak nolong Islam, dengan sendirinya Allah Subhanahu Wa Taala akan lahirkan generasi baru yang memang mentalnya mental Islam. Karena Islam itu untuk orang-orang yang berpikir, untuk orang-orang yang mentadabburi. Nah, ya kita lanjut. Sudah jam 8. Enggak terlalu panas. Nah, kita lanjut. Kemudian setelah mimpi-mimpi itu hubbiba ilaihi al-khala. Kemudian Nabi itu suka menyendiri. Nah, orang baik suka menyendiri untuk sesuatu karena ada alasan mau memperbaiki. Nah, kalau kita kan menyendiri gara-gara banyak masalah dan gara-gara putus asa. Ingin cepat kaya akhirnya menyendiri di hutan apa, di bawah pohon apa. Ya, siapa tahu ada apa gitu. Nah, atau potong bebek angsa di kuali, nanti di situ ada yang ngeluarin duit dari pohon. Nah, dan itu fakta. Masih sebagian orang menyendiri di pantai, di hutan supaya dapat duit dari makhluk asing. Nah, pesugihan itu. Nanti juru kuncinya ngomong harus potong ayam dulu. Ada yang potong kambing, ada yang potong saudaranya. Iya itu masih ada. Nah, proyek besar aja masih sebelum nanam tiang itu potong kepala, potong kambing dulu ditaruh di situ untuk pasang. Enggak boleh. Karena menyembelih itu kayak sholat. Menyembelih itu ibadah. Makanya kalau kita menyembelih harus baca bismillah. Nah, kalau kita menyembelih dikasihkan untuk penunggu tempat itu yang kita mau tanam pasak, membuat hotel, buat rumah. Nah, itu berarti kita beribadah kepada selain Allah, itu kesyirikan, nauzubillah, dosa paling besar. Nah, dan itu masih ada. Masih ada. Jangankan di kampung. Proyek besar yang itu orang berdasi semua masih melakukan hal tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu kan kejinya kesyirikan itu seperti itu. Kejinya kesyirikan itu seperti itu. Ya saya nggak tahu ya benar atau enggak, tapi ada teman ngomong, jadi mungkin dari mulut ke mulut. Jadi untuk proyek-proyek besar nanti ya curi orang, nah ditaruh di situ. Mungkin benar, tapi kalau teman saya bohong dia tanggung jawab. Tapi fakta itu masih ada sejak zaman dulu. Dulu orang Mesir itu kalau kekeringan, sungainya kering supaya datang air lagi, ya sudah mulai berkurang debitnya, harus cari perempuan paling cantik untuk menemani penunggu sungai. Nah, apa nanti jadi nyi apa itu? Jadi dikorbankan, ditenggelamkan di situ untuk supaya yang lain dapat hujan. Ini ya, kalau walaupun itu cuma lalat enggak boleh, walaupun cuma kodok enggak boleh. Ini bagaimana dicari perempuan yang cantik supaya supaya senang itu penunggu sungainya. Ya matilah ditenggelamkan. Itulah memang kesyirikan itu merugikan. Coba orang Quraisy dulu potong dikasih ke berhala. Sayang, kalau dikasih berhala nggak boleh dimakan katanya. Sayang kan, minimal rugi lah, makan aja. Nah, tapi harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menyembelih itu ibadah. Inna sholati wa nusuki. Ya, sungguh sholatku dan nusuk itu ibadah. Nah, kenapa disebut sembelihan itu ibadah? Karena kita menumpahkan darah, menghilangkan nyawa. Nah, kita harus betul-betul sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, baca bismillah, kemudian pakai benda yang tajam. Nah, Bapak Ibu yang kami banggakan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi Nabi suka menyendiri karena yakhlu bi ghori hira'in yatahannasu fih wa huwa at-ta'abbud. Jadi Nabi itu menyendirinya di dalam guanya namanya gua Hira. Yatahannas itu kalau bahasa kita itu bersemedi. Kalau kita kan semedi apa? Yatahannas itu berdiam diri, merenung apa? Fihi alayali dawatil adat, beberapa, jadi sebulan berapa kali bawa bekal dari rumah ketika udah nikah, yang bekalin istrinya. Gua Hira itu hampir 1 jam kalau kita naik ke atas ibu. Nah, nanti kalau umroh apa namanya itu ada museum wahyu, mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi
bisa ada kendaraan udah naik ke atas. Ya kalau sekedar mau belajar sejarah nggak apa-apa, kita tahu. Nah, jadi nanti biasanya kalau jamaah haji umrah tuh ke situ, sekedar tahu saja. Nah, jadi Nabi di situ merenung di atas puncak. Nah, mungkin itu diikutin oleh sebagian orang, cari tempat sepi di bawah pohon. Bahkan peradaban terbesar sekarang dan penduduknya banyak, India atau apa kan asalnya dulu ada orang soleh bertapa, ya enggak? Siddhartha Gautama atau apa? Itu karena ada orang soleh, tapi yang anehnya itu orang soleh itu nggak ngajak jadikan dia Tuhan, orang belakang ada yang jadikan dia Tuhan. Dia dulu orang biasa, orang merenung, apa namanya, kemudian mengajarkan yang baik-baik. Tapi kalau kita orang soleh saja nggak cukup, apa tuntunannya? Harus ada. Nah, sekedar dia soleh saja, sekedar rajin menyendiri nggak cukup. Ajarannya apa? Ajarannya apa? Nah, harus betul-betul ajaran tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan menyembah Allah dengan cara yang diajarkan oleh utusannya. Nah, jadi memang orang soleh itu pengaruhnya besar. Makanya kalau orang solehnya salah atau mengajarkan yang salah atau kelupaan atau dianggap soleh itu pengaruhnya besar. Karena rata-rata kita di dunia ini ngikutin orang. Ya nggak ada yang ngikutin Ronaldo, berapa anunya followernya Ronaldo? Messi berapa? Banyak ya, jutaan, bukan jutaan lagi ya, miliaran kan? Manusia itu suka manusia, ngikutin tuh fitrahnya manusia, suka sama yang hebat. Makanya berani mati bela yang ya suka, nggak usah jauh-jauh, nanti musim kampanye aja sampai ada setrum masang-masang itu apa? Ada di atas baliho kesetrum, padahal belum dapat, ya? Belum tentu menang juga calegnya. Itu fitrah manusia. Makanya sayang sekali kalau kita apa jiwa kita yang memang fitrah manusia itu ingin ngikut, nggak ngikut yang benar, itu aja. Mau apa aja, mau Rusia malahan ngikutin Vladimir Putin, rajanya bisa jadi presiden terus. Korea Utara ngikutin Kim Jong Un, ya. Itu kalau di rumahnya nggak ada foto dia bisa ditangkap. Saking supaya rakyatnya itu suka sama dia, taat, di rumahnya harus ada fotonya. Cukuran perempuan pakaiannya harus seragam sesuai dengan ketentuannya, laki-laki juga nggak boleh nonton siaran Korea Selatan. Itu aturan-aturan negara yang dibuat supaya cinta sama dia. Jadi manusia itu memang suka sama manusia, bahkan berani mati bedil-bedilan belain manusia, ya enggak? Belain bosnya. Ya, sayang kalau kita salah arah, itu aja. Salah arah. Nah, jadi yang kita ikuti siapa? Nabi Muhammad SAW, para sahabat yang jalurnya benar. Nah, jam 8. Kita tadi 7.15. Ya enggak? Lebih ya? 7.18. Tambah 18 menit lagi lah. Nah, kita lanjut. Jadi itu nanti di bulan Ramadan Nabi itu pas lagi bertahanus, kalau kita lagi menyendiri di Gua Hira di bulan Ramadan, ya, di akhir Ramadan 10 hari terakhir, di ulama berbeda tanggal berapa, kayak itu tanggal 17 atau tanggal berapa, kan kita ada nuzulul Quran. Nah, itu awal mula wahyu turun, ya. Pokoknya di akhir Ramadan di situ datang wahyu lewat malaikat Jibril. Sebelumnya mimpi, sebelumnya menyendiri. Nah, nanti di Ramadan, nah, di akhir bulan Ramadan datang malaikat Jibril. Kemudian apa? Di sini qablaan yanzi ila ahlihi wa yatazawwad lidzalik. Intinya kalau udah habis bekalnya balik ke rumah. Bunda Khadijah membekali. Nah, ini jadi Bunda Khadijah itu sangat mendukung apa yang dilakukan Muhammad. Karena Muhammad mau menyendiri, mau berpikir, mau merenung bagaimana memperbaiki masyarakat, didukung oleh Khadijah. Ya, kebetulan Khadijah juga modalnya besar karena dia itu perempuan yang jual belinya bukan kelas kampung, kelas negara. Kalau kita itu ekspor impor. Jadi Bunda Khadijah itu eksportir. Dia jual-jual barang dari Mekah ke Syam. Nanti ngambil dari sana jual di sini. Makanya Muhammad pernah jadi karyawannya. Makanya Bunda Khadijah ketika memilih Rasulullah itu bukan karena sekadar Rasulullah amanahnya saja, tapi karena dia tahu ciri-ciri bahwa ini Nabi akhir zaman dengan referensi yang dia punya. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tahu Nabi akhir zaman itu bagaimana. Makanya saya sekali lagi ngomong, kalau pendeta-pendeta di barat orang betul-betul mengkaji, itu ujungnya masuk Islam.
Karena memang cerita tentang Nabi Muhammad dan bagaimana Nabi Muhammad itu sudah digambarkan. Nah itu. Makanya banyak kan di Eropa, termasuk di Indonesia. Nah, sama Bunda Khadijah karena dia punya paman orang Kristen. Kristen yang garis lurus. Kristen yang hanya mengatakan Nabi Isa itu nabi bukan Tuhan. Masih ada sampai hari ini masih ada. Kristen seperti itu sampai hari ini masih ada. Jadi Nabi Isa itu cuma nabi, orang soleh bukan Tuhan. Jangan dijadikan Tuhan. Kalau dijadikan Tuhan itu jatuh ke dalam syirik. Masih ada. Kristen seperti itu sampai ada. Cuma kelemahan mereka apa? Dia tidak meyakini Muhammad sebagai nabi, sama saja. Nggak cukup. Jadi kalau mengakui Allah Tuhan tapi nggak ngikutin Muhammad, sama saja nggak sah. Nggak boleh. Sama orang-orang Quraisy di zaman Nabi Muhammad ya Tuhannya Allah juga. Makanya ada yang namanya Abdullah sama. Karena itu anak cucu Nabi Ibrahim. Tapi nggak ngikutin Nabi Muhammad, sama saja tersesat. Jadi syaratnya kita diterima amalnya ngikut. Ngakui Allah sebagai Tuhan, mengesahkan Allah, ngikutin Nabi Muhammad. Itu wajib. Wajib dua. Jadi saya tekankan ibu-ibu, syarat diterima amal dua, ikhlas mengakui Allah sebagai Tuhan, tidak menyekutukan Allah dalam beribadah dan ikuti cara Nabi Muhammad. Itu dua. Nah, itu kalau udah terpatri, itu landasan kita dalam hidup. Nah, mau bernegara, mau jadi presiden, mau jadi apa semua, kita lihat ini kembali ke sana enggak. Kalau korupsi kira-kira ngikutin Muhammad enggak? Oh, kayaknya enggak, jangan. Seperti itu. Kalau mengambil hak orang-orang yang punya hak boleh enggak? Oh, enggak boleh. Itu berarti bukan hak Muhammad, jangan ditiru. Itu. Itu semua, presiden, kepala kampung, ibu rumah tangga, itu tolak ukur kita. Kemudian di sini sumayarji ila Khadijah fayatazawwaju limisliha hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghari Hira. Terus itu jalan beberapa bulan sampai datang kebenaran ketika Nabi Muhammad berada di gua Hira. Nah, faja'ahul malak, kemudian datanglah malak. Malak itu jamaknya malaikah. Malaikatun itu jamak, bentuk satunya itu malakun. Kalau dua malakani. Kalau banyak malaikah. Jadi malaikat Allah itu banyak. Yang disebutkan salah satunya malaikat Jibril. Jibril atau Jibrail. Nanti ada Mikail, nah, ada Mungkar, ada Nakir. Nah, masing-masing malaikat punya tugas. Ya, salah satu tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad. Ya, malaikat itu makhluk Allah. Jadi nggak boleh nyembah malaikat. Nggak boleh nyembah malaikat. Kalau orang Quraisy karena nggak dibimbing di atas wahyu, tahu Tuhan itu Allah, tapi sembarangan menafsirkan ajaran Allah. Apa? Dia mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah. Tahu dari mana malaikat anak? Allah tuh nggak punya anak. Yang punya anak tuh kita, karena perlu orang yang melanjutkan kita, perlu ada yang doain kita, perlu ada yang melanjutkan kekayaan kita. Ya, anaknya yang mewarisi kekayaan. Kalau Allah nggak perlu, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, orang-orang musyrik itu Islam tuh, maksudnya Tuhannya Allah tapi punya keyakinan malaikat tuh anak perempuannya Allah. Dari mana? Allah punya anak. Nah, itu kan mengata-ngatakan sesuatu kepada Allah tanpa ilmu akhirnya terjatuh ke dalam perbuatan yang paling besar dosanya. Itu apa? Syirikat. Nah, mengatakan sesuatu kepada Allah sesuatu yang Allah tidak terangkan. Sama Nabi Isa nggak ada bapaknya, berarti anaknya Tuhan. Nah, sama juga, nggak boleh seperti itu. Nah, jadi malaikat itu terbuat dari cahaya. Kata Rasulullah, khuliqatil malaika min nur wa khuliqatil jan min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Malaikat itu dibuat dari cahaya, jin itu dari api. Makanya kalau kita kemasukan jin itu panas, sukanya marah-marah, aing maung. Nah, itu mah anu aja, main-mainan itu. Banyak yang pura-pura cari konten aja itu, kesurupan macan. Nah, tapi memang kalau kita dimasukin jin, kita diganggu jin tuh bawaannya marah, kita itu kasar, kita itu garang, ya karena jin terbuat dari api. Makanya kata Rasulullah kalau kita marah berwudu, karena itu bisikan setan banget. Bawaannya boleh marah pada tempatnya, ya pada waktunya. Tapi kalau berlebihan, nah itu memang bisikan jin. Makanya kalau orang diganggu jin pasti sukanya marah-marah, melotot. Orang nggak salah jadi diancam-ancam, ya. Nah, nanti kalau nggak ada jinnya begitu ya udah temennya bahkan lebih parah dari jin. Nah, jadi nggak perlu kesurupan dulu marah-marah ibu. Kalau kita dikit-dikit marah, ya kita salah tetap marah, nah itu satu level sama Pak Jin, nah atau Bu Jin. Nah,
Pak Jin dan Bu Jin. Taib. Jadi malaikat dari cahaya. Nah, ketika datang, apa kata malaikat? Ikra, baca. Jadi datang tiba-tiba ngomong begini, ikra, baca. Ya bingung Nabi Muhammad. Ma'ana biqari. Baca, apa yang dibaca? Baca. Apa yang dibaca sampai 3 kali. Baca, ma'ana biqari. Aku gak bisa baca. Nabi Muhammad tuh gak bisa baca, tapi cerdas. Kenapa? Nabi Muhammad Allah setting gak bisa baca supaya tidak ada tuduhan dari orang-orang kafir bahwa Quran itu tulisan Nabi Muhammad. Memang Nabi Muhammad di setting gak bisa baca, tapi Nabi Muhammad tahu, cerdas, ya. Makanya nggak bisa nulis. Nabi Muhammad nggak bisa nulis. Tapi nyuruh umatnya harus pandai nulis. Ya karena memang Nabi Muhammad itu disetting harus seperti itu supaya asli ini Quran yang sehebat ini buatan bukan tulisan Nabi Muhammad. Ada yang nuduh waktu ayat ini turun, kan ini bercerita nanti tentang kedokteran, ada sedikit ya yang menciptakan manusia dari segumpal darah yang tergantung. Itu dengan kedokteran modern persis sekali dan baru terbongkar sekarang. Nah, ada yang mengatakan berarti ini Nabi Muhammad Iqra ini ngambil dari dokter-dokter Yunani. Memang ada naskah kedokteran tentang bagaimana manusia diciptakan dari mana, tapi itu salah totalnya banyak. Kalau Nabi Muhammad ngambil dari sana, biasanya kalau orang nggak paham nyontek itu ditulis semua, ya enggak. Ini kok yang benernya saja yang diambil. Kok tahu dari mana ini salah, tidak sesuai dengan fakta kedokteran yang paling mutakhir. Itu menunjukkan memang Nabi Muhammad dikasih sama Tuhan. Ayat ini dikasih sama Tuhan. Nah, ya jadi sampai 3 kali, jadi baca, nggak bisa baca, kemudian apa? Didekap sampai sesak napas. Fa akhodani fagottani hatta balagu minil jahad, sampai sesak napas. Kemudian dilepas. Kemudian Iqra, baca lagi. Nggak bisa, ma'ana biqari, dekap lagi sama Jibril sampai sesak napas Nabi Muhammad. Sampai 3 kali. Nah, kali yang ketiga pas dilepas kata Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini ayat yang pertama turun. Ditandai dunia akan berubah dengan ini. Jadi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Yang telah menciptakan manusia dari alaq. Alaq itu segumpal darah. Jadi darah yang tergantung. Jadi kayak lintah gitu. Nah, itu baru terdeteksi setelah ilmu kedokteran maju sekali, bisa USG, bisa rongsen, jadi tahu apa yang ada di perut. Bahkan pertumbuhan dari mulai janin nanti berapa hari jadi tulang apa segala semua sekarang bisa di kamera. Dulu kan tidak bisa. Ya, kecuali Qurannya turunnya sekarang, paling nanya ke Amerika itu pakai rongsen Amerika terus buat ayat. Dulu turunnya. Nah, jadi menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, ini kalau yang memperdalam ilmu kedokteran akan paham tentang ini ya. Jadi alaq. Jadi ketika udah nanti manusia itu dari sperma ya, kemudian nanti berubah nanti jadi segumpal darah. Nah, segumpal darah itu alaq. Alaq itu dari kata alaq itu menggantung. Jadi kayak nempel kayak lintah gitu. Nah, itu baru sekarang ketahuannya ketika kita sudah punya kamera bisa tembus perut ibu. Ya. Nah, di sini Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, na'am, dan Tuhanmu yang paling mulia. Jadi ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad agar membaca ya. Terus apa? Meyakini bahwa Allah sebagai pencipta ya, kemudian tahu tentang asal muasal manusia. Jadi manusia itu ada karena diciptakan. Jelas. Bukan ada dari tiada. Bukan ada jadi sendiri, tapi ada khalaqa, ada Allah yang menciptakan. Nah, jadi ayat pertama tentang membaca. Ini udah jelas sekali ya, kita sebagai umat manusia, umat Muhammad itu harus membaca. Membaca semuanya kita baca. Sekarang kita kekurangan apa? Baca alam ini, kemudian kita hasilkan sesuatu yang baru, tapi ingat pas kita berproses dalam membaca itu jangan lupa nyebut nama Allah Subhanahu wa taala agar kita ketika nanti sukses jadi pemikir, jadi penemu buat perusahaan, kita tidak merugikan orang lain karena kita niatnya bagaimana supaya memudahkan manusia, mengobati manusia, tetapi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini sampai setengahnya saja, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kesimpulan dari setengah hadis yang kita baca bahwa orang-orang baik
ya para nabi itu memang dia punya rencana untuk memperbaiki keadaan yang tidak baik. Nah, kita harus mewarisi itu sesuai dengan kemampuan kita. Kita ketika berbuat sesuatu, kira-kira ini apa manfaatnya untuk orang di sekitar kita? Ya, karena Rasulullah mengatakan khairukum anfa'ukum, sebaik kalian yang bermanfaat untuk yang lain. Kemudian yang kedua, memang kita itu harus menyendiri. Menyendiri, kadang-kadang menyendirilah. Makanya sholat sunnah itu paling bagus di rumah karena menyendiri. Ya, kalau sholat wajib bagi laki-laki di masjid. Nah, kemudian menyendirinya itu harus jelas tujuannya, bukan menyendiri aneh-aneh. Karena nanti banyak juga orang mengaku hebat karena menyendiri, tapi habis keluar dari itu ajarannya aneh-aneh. Habis menyendiri, habis bertapa, nanti keluar ajarannya macam-macam. Ya enggak, rambut panjang, koloran aja, enggak pakai baju, terus macam-macam. Ajarannya enggak jelas. Boleh menyendiri sesekali, memang kita menyendiri, bahkan sholat sunnah itu dibaguskannya kita sendirian. Nah, sholat tahajud bagusnya sendirian, tapi berjamaah boleh. Jadi sholat tahajud berjamaah boleh, karena Rasulullah pernah sholat tahajud berjamaah bersama Ibnu Abbas, anak kecil. Makanya nanti sholat tarawih ulama berbeda pendapat, abdulnya di masjid atau di rumah, karena itu sama saja dengan sholat malam. Kata para ulama ya tergantung, kalau di rumah malah tidur, berjamaah lebih bagus. Tapi kalau memang dia bacaannya bagus dan kuat, sendiri di rumah lebih khusyuk, ya lebih bagus, seperti itu. Nah, jadi semuanya dikembalikan kepada kekhusyuan kita. Nah, sebagian ulama abdulnya tarawih itu berjamaah di masjid. Nah, kalau yang malam banget, nah baru sendirian. Nah, jadi nanti ada sebagian orang sholat tarawih nggak ikut salam sama imam karena mau nambah lagi sholat. Tapi gini, boleh kita sholat tarawih di masjid 8 rakaat atau 23 rakaat, ikut salam sama imam boleh. Nanti kalau malamnya mau sholat lagi, monggo, nggak apa-apa. Nggak usah sholat witir lagi, boleh. Jadi kita mau nambah lagi malam, boleh. Sholat tahajud lagi 2, nggak usah sholat witir karena sudah sholat witir di awal sama imam tadi. Itu boleh seperti itu. Nah, demikian bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai dan kami banggakan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Biar saya takut salah paham kalau ada salah paham nanti. Ibu ada yang menanyakan, ibu, tentang wahyu? Jadi wahyu itu suatu yang yang tidak nampak, auhayuhi, seperti ilham. Nah, tidak kelihatan. Nah, ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesugihan. Oh iya. Oh, nah itu. Jadi gini ibu, kalau pesugihan itu mengandung satu, kalau pesugihan itu mengandung kemungkaran itu bisa kesyirikan, ya bisa sesuatu yang melanggar ajaran Nabi, ya nggak boleh. Tapi kalau saya mau pesugihan menyendiri terus buat website dalam kamar buat website, nanti saya jualan satu web 2 juta, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang maksud pesugihan begini, saya datang ke Gunung Lawu, saya datang ke pantai ini, ya kemudian nanti saya ikuti syarat-syaratnya, biasanya ada juru kuncinya. Syaratnya yaitu tadi suruh melakukan amalan-amalan ini, baca ini yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Bahkan nanti yang biasanya ya itu memang suruh memberikan tumbal. Nah itu tumbalnya itu ada yang ringan biasanya cuma kelapa, ada yang rambutan. Nanti kalau yang berat kambing biasanya. Mau anu lagi sapi. Nah, nanti mau anu lagi saudaranya. Itu kontrak. Nah nanti nauzubillah ya, hal itu masih ada, dan orang yang pernah melakukan hal tersebut juga ada. Nah, jadi itu nggak boleh. Kalau kita mau kaya, apa yang kita lakukan? Kita bekerja ya dengan modal yang halal, dengan cara yang halal, insya Allah berkah, seperti itu. Tapi kalau tadi ya ke tempat, ke pohon ini, ke laut ini, ya kemudian nanti kita diminta untuk melakukan hal-hal yang melanggar sunnah Rasulullah atau
jelas-jelas memberikan ibadah kepada selain Allah itu nggak boleh. Walaupun kita jadi kaya, walaupun contohnya gini, kita jadi kaya tapi nggak boleh mandi, nggak boleh wudhu, nggak boleh sholat, ya, ngapain lah gatel badan, banyak duit tapi kita kan nanti kebanyakan syaratnya kalau yang mungkar itu nggak boleh wudhu, nggak boleh sholat. Nah seperti itu. Jadi intinya kita minta itu hanya kepada Allah, boleh minta kepada manusia selama dia sanggup. Nah tapi kalau kita meminta kepada jin, entah itu dikasih nama Nyi Blorong, entah itu dikasih nama Nyi Rokidul atau Mbah Bolong atau apa, selama itu jin, karena jelas larangannya. Allah melarang kalau kita minta tolong sama jin, apalagi minta kekayaan, jelas. Ada dalam Al-Quran itu surat Al-Jin. Terus kalau minta tolong sama dokter, tolong dong operasi, saya nggak bisa ngoperasi sendiri, itu boleh, itu diperintahkan. Dalam Al-Quran memang diperintahkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi kalau sama jin tidak boleh. Kenapa? Karena jin kita nggak tahu, dan kebanyakan mereka mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada kesyirikan. Nah itu syirik itu dosa paling besar. Makanya nanti silahkan ibu baca surat Al-Jin. Dalam Al-Quran di juz 9 ada surat Al-Jin. Itu orang-orang Arab zaman dulu, kalau dia singgah di satu tempat itu harus tunduk sama penunggu tempat. Jadi kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada laki-laki dari kalangan bangsa Arab dulu itu, kalau dia singgah di satu tempat berlindung kepada jin juga. Wahai penunggu tempat ini, saya mau di sini, ojo ganggu aku. Nah, nanti yang lebih parah, mereka memberikan sesaji. Rambutan kah? Ayam potong kah? Ikan asin atau apa? Nah, pokoknya selama kita peruntukan untuk dia di hutan atau di kota atau di mana, tidak boleh. Nah, tapi kalau kita singgah di RT 5 ya pamit Pak RT, lapor ini kakak saya, itu boleh. Saya minta tolong Pak RT, saya termasuk yang patut dapat BLT, kasihkan sama dia. Nah itu tolong menolong itu. Tapi kalau sama jin jelas tidak boleh. Soalnya nanti ada sebagian mengatakan sama aja kan kita minta tolong sama dokter, ini sama jin itu aja, dia nggak kelihatan. Kenapa? Ini jelas Allah larang. Kenapa? Karena banyak dari jin, kalangan jin itu mengajak kita kepada kemungkaran, kepada kesyirikan. Nah seperti itu. Dan mudah-mudahan di desa kita nggak ada, dan ya kita kaya dengan cara yang benar insyaallah taala. Nggak kaya-kaya nggak apa-apa. Nah, nggak bayar zakat. Nah, demikian Ibu ya. Jadi dilihat apa caranya. Nah, tapi kalau kita maksudnya pesugihan itu kita rajin bekerja, nangkap ikan, ya nangkap ikan aja. Nggak usah harus potong kepala kerbau untuk laut, nggak usah. Nah, ini kan sedekah buat ikan. Ya kalau murni sedekah nggak apa-apa, tapi kan sayang aja sedekah buat ikan. Kerbau potong taruh laut, katanya sedekah buat ikan. Kan boleh sedekah sama binatang, kata Ustadz kan setiap kita sedekah yang penting sama makhluk hidup dapat pahala. Iya sih, cuma bener alasannya cuma itu. Kalau alasannya cuma itu masih boleh, mending. Jadi motong kerbau, bismillah. Untuk ikan di laut, ikan hiu, monggo, mangga ini dapat pahala, dapat. Ya tapi sebetulnya lebih bagus kalau untuk manusia. Tapi kalau murni nggak ada yang lain-lain, nggak apa-apa. Tapi kalau itu hanya untuk memoles, sebetulnya ada perasaan kalau nggak dikasih nanti Nyi Blorongnya marah atau penunggu laut marah, itu nggak boleh. Nah, apa Ibu? Nggak boleh, haram. Oh jangan nyari Bu, nggak boleh. Nggak usah dikasih tahu. Nah, itu nanti kita ada Ibu ya. Ini ada orang ingin cepat kaya, akhirnya ngasih sesajen di satu tempat, melihat uang banyak. Uangnya pas mau diambil tiba-tiba ada kaki besar. Besoknya dia kesurupan. Uangnya nggak ada lagi. Ya, ngapain kita dapat uang tapi kita hidup kita malahan nggak jelas. Itu uang itu fakta memang juga ada, tiba-tiba uang datang tapi hilang semua. Nah, itu tipu daya jin. Jadi jin itu bisa menampakkan diri untuk mengajak kita kepada kemungkaran. Nanti kita bahas juga di sini. Jadi itu jangan diikuti. Yuk mari kita rajin bekerja, beli timbangan kita jual
nerima buah sawit 5.000 1 kilo, insya Allah banyak, tapi modalnya nggak ada. Nah, oke, barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.